Cara menentukan kalimat huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sudah membahas kalimat isim, kata benda. Kita sudah membahas kalimat fi'il, kata kerja. Sekarang kita akan membahas kalimat huruf. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kalimat huruf itu? Kalimat huruf dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan kata bantu atau kata pelengkap. Kata ini tentu tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak akan dipahami maksudnya kecuali digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Misalnya digabungkan dengan kalimat isim atau digabungkan dengan kalimat fi'il. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada yang disebut dengan kata penghubung. Contohnya kata dari atau ke. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya akan pergi ke atau berangkat dari, kira-kira kita yang mendengar apakah kita paham maksudnya atau tidak? Tentu kita tidak akan memahami maksudnya karena belum digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Misalnya dalam bahasa Arab ada kata min atau ila dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengidentifikasi, mengenali kalimat huruf itu? Paling tidak ada 3 caranya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa mengenali setiap kalimat itu melalui struktur bangunan lafadznya. Kalimat isim adalah kalimat yang berdiri sendiri, minimal hurufnya 3. Kalimat fi'il sama, minimal hurufnya 3. Sementara kalimat huruf karena sifatnya pembantu dapat dipastikan kurang dari 3. Dengan demikian, kalau kita menemukan ada sebuah lafaz, sebuah kata, jumlah hurufnya kurang dari 3, maka dapat dipastikan kalimat itu, kata itu masuk kategori kalimat huruf. Contohnya bi, contohnya ka, contohnya min, ila, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, caranya adalah kita dengan mengetahui tanda-tanda kalimat yang lain. Kalau misalnya suatu lafaz tidak mempunyai tanda-tanda kalimat isim, tidak diawali dengan alif lam, tidak diawali dengan huruf jar, kemudian tidak diawali dengan huruf nida, berarti bukan kalimat isim. Atau dia tidak mempunyai tanda-tanda kalimat fi'il, qad, sin, saufa, tidak diakhiri dengan ta tanis, tidak bisa ditasrif, maka dapat dipastikan ketika dia bukan kalimat isim, bukan kalimat fi'il, pasti kalimatnya adalah kalimat huruf. Contohnya min itu tidak mempunyai tanda-tanda kalimat isim dan fi'il, maka dia masuk kategori kalimat huruf. Kemudian yang ketiga, kita bisa mudah menentukan kalimat huruf itu kalau kita hafal kategori kelompok kalimat-kalimat yang masuk kategori kalimat huruf. Misalnya kita hafal huruf jar, kita hafal huruf ataf, kita hafal amil nawasib dan amil jawasib. Dengan sendirinya ketika kita mendengar min, ila, maka itu kategori kalimat huruf. Misalnya suma, lakin, kita dengan sendirinya mengetahui bahwa itu adalah kalimat huruf, masuk kategori huruf ataf. Mudah-mudahan dengan mengetahui cara-cara ini kita bisa lebih mudah menentukan kalimat huruf baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam tulisan-tulisan Arab yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut pembahasan tentang kalimat huruf ini, bisa dibuka di dalam buku saya halaman 25. Sekarang kita akan praktik menentukan kalimat huruf di dalam Al-Quran dari permulaan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismi merupakan gabungan 2 kata dari bi plus ismin, berarti bi-nya dikategorikan sebagai kalimat huruf. Kemudian alif lam mim ini merupakan gabungan dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, la-nya ini dikategorikan sebagai kalimat huruf. Fihi gabungan 2 kata dari pi dan hi. Pi-nya adalah huruf jar. Kemudian hi-nya meskipun dia terlihat kalimat huruf, tetapi dia sudah ditetapkan sebagai isim, yaitu isim domir. Lil muttaqina adalah gabungan dari 2 kata dari li dan al muttaqina. Li-nya adalah kalimat huruf, hurufnya huruf jar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata.
bil ghaibi merupakan gabungan dari dua kata yaitu bi dan al-ghaib. Bi-nya dikategorikan sebagai kalimah huruf yaitu huruf jar. Wa adalah kalimah huruf. Wa mimma ini gabungan dari tiga kata. Wa, min, dan ma. Wa-nya huruf, min-nya juga huruf, ma-nya dikategorikan sebagai isim. Isimnya isim mausul. Meskipun dua huruf, tetapi dia memang sudah ditetapkan sebagai kalimah isim. Isimnya isim mausul. Kemudian yang berikutnya walladzina yu'minuna, walladzina wa-nya dikategorikan sebagai kalimah huruf. Bima gabungan dari dua kata yaitu bi dan ma. Bi-nya adalah huruf jar. Ma meskipun terlihat kalimah huruf tetapi dia sudah ditetapkan sebagai kalimah isim. Isimnya isim mausul. Ilaika adalah gabungan dari dua kata dari ila dan ka. Ilanya adalah huruf jar. Kemudian ka-nya terlihat kalimah huruf tetapi dia sudah ditetapkan sebagai kalimah isim. Isimnya adalah isim dhamir. Wa ma unzila, wawunya kalimah huruf, ma-nya adalah isim mausul. Min qablika terdiri dari tiga kata, min, qabli, dan ka. Minnya adalah kalimah huruf. Kemudian wabil akhirati ini gabungan dari tiga kata, wa, kemudian bi, dan al-akhirah. Wawunya disebut kalimah huruf, bi-nya kalimah huruf, yuqinun. Jadi teman-teman semuanya, kita bisa menentukan kalimah huruf itu dengan menguasai salah satunya adalah tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Karena kalimah huruf itu tidak mempunyai tanda. Kalimah isim mempunyai tanda tersendiri, kalimah fi'il mempunyai tanda tersendiri, kemudian kalimah huruf tidak mempunyai tanda seperti halnya kalimah isim dan kalimah fi'il. Di dalam jurumnya dinyatakan bahwa wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimah huruf adalah kalimah yang tidak mempunyai tanda kalimah isim, tidak mempunyai tanda-tanda kalimah fi'il. Wallahu a'lam bishawab.